Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita ketemu kembali untuk belajar kimia bersama ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks untuk anak-anak kelas 10. Oke, yang mau kita pelajari di bagian ini adalah tentang perkembangan reaksi redoks, ya, yaitu pengikatan oksigen dan berdasarkan transfer elektron. Sementara untuk perubahan bilangan oksidasi, kita ikuti di video berikutnya ya. Namun jangan lupa sebelum kita lanjut, like, share, komen, dan subscribe-nya. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita ikuti untuk belajar redoks bersama. Baik, seringkali kita jumpai gitu ya, kenapa sih saat kalian mengupas kentang, apel, ubi, jika dibiarkan di udara akan berubah menjadi coklat? Kenapa hal itu bisa terjadi? Begitu ya. Nah, kemudian diperhatikan pula saat melihat besi yang berkarat, kemudian ada peristiwa pembakaran dan seterusnya gitu ya. Itulah yang nantinya akan kita sebut mereka mengalami peristiwa oksidasi. Nah, tentunya bagaimana reaksi itu bisa terjadi dan kapankah reaksi akan terjadi, maka kita akan mempelajari bagian selanjutnya. Reaksi redoks ya, redoks itu kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Nah, apa yang dinamakan reaksi reduksi dan oksidasi? Marilah sebelumnya kita ikuti perkembangan dengan reaksi redoks. Ya, yang pertama yaitu berdasarkan pengikatan dengan oksigen atau berdasarkan reaksi dengan oksigen. Yang dinamakan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Ya, sementara untuk reaksi reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen dari suatu zat. Ya, biasanya sih ada juga yang mengatakan bahwa ini peristiwa pengikatan hidrogen gitu ya dari suatu unsur juga bisa untuk reduksi. Jadi kalau oksidasi karena ini berdasarkan pengikatan dengan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat atau oleh suatu unsur ya. Sementara reaksi reduksi peristiwa pelepasan oksigen dari suatu zat. Coba kalian perhatikan pada contoh 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Nah, reaksi seperti ini dikelompokkan ke dalam reaksi oksidasi. Kenapa? Karena Fe ini adalah mengikat oksigen. Gitu ya, mengikat oksigen. Nah, membentuk Fe2O3. Ini yang dinamakan reaksi oksidasi. Sementara kalau reduksi, contohnya perhatikan Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Nah, di sini ada pelepasan oksigen ya dari Fe2O3 itu, kemudian hasilnya kalian perhatikan di situ terbentuk logam besi ya. Dan oksigennya dilepas atau dilepaskan, kemudian ini yang dinamakan sebagai reaksi reduksi. Karena apa? Terjadi pelepasan oksigen ya. Sekarang berdasarkan transfer elektron ya, yang kedua. Nah, kalau berdasarkan transfer elektron di sini akan terjadi pelepasan dan juga penangkapan elektron. Masih ingat ya dengan muatan elektron bahwa elektron muatannya adalah negatif. Ya, jadi kalau nanti ditambah 3 elektron, ditambah 4 elektron, sama artinya dengan ditambah min 2 elektron, ditambah min 4 elektron, dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan muatan nanti. Nah, yang dinamakan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi pelepasan elektron. Nah, kalau elektron terlepas berarti elektronnya berada di sebelah kanan ya, atau pada ruas sebelah kanan. Sementara kalau reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penangkapan elektron atau menerima elektron boleh. Berarti posisi elektron berada di sebelah kiri gitu ya. Kalian perhatikan pada contoh reaksi kenapa ini dimasukkan reaksi oksidasi gitu ya. Nanti kita jelaskan di sini. 2Cl- berubah menjadi Cl2 gitu ya. Berapakah elektron harus kita tambah atau pada ruas mana elektron berada?
Nah, perhatikan di sini di ruas kiri ya, ada muatannya Cl min, ini min 1, tapi ini ada 2 Cl min, berarti ada min 2 muatan sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan Cl2 karena tidak bermuatan berarti 0. Nah, pada muatan kiri dan kanan harus sama ya, sebelah kiri ada min 2, sebelah kanan 0, maka elektron diletakkan di posisi sebelah kanan. Jadi ditambah 2 elektron, sama saja ditambah min 2. Ya, itu artinya supaya muatannya sama. Sebelah kiri ada min 2, sebelah kanan juga min 2. Nah, karena elektron berada di posisi sebelah kanan, maka dinamakan bahwa Cl min ini melepas 2 elektron. Nah, karena terjadi pelepasan elektron, maka reaksi ini dinamakan reaksi oksidasi. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan yang bawah Fe. Fe2+ menjadi Fe. Nah, muatan sebelah kanan ada plus 2. Muatan sebelah kiri ada plus 2, sebelah kanannya 0 karena tidak bermuatan. Maka elektron kita tempatkan di sebelah kiri. Ya, plus 2 ditambah min 2. Nah, jadinya 0 ya, karena elektronnya sendiri sudah negatif. Nah, karena elektron berada di sebelah kiri, maka dinamakan juga menangkap atau menerima 2 elektron. Karena dia menerima 2 elektron, maka dikelompokkan ke dalam reaksi reduksi. Paham ya? Nah, jika kedua reaksi oksidasi dan reduksi ini digabung, maka dinamakan reaksi redoks. Nah, bagaimana reaksi redoksnya? Kita perhatikan dulu jumlah elektron, sebelah kanan dan kirinya ini sudah sama, jadi lepas 2 elektron dan terima 2 elektron, maka boleh kita hilangkan, kita coret, ya. Maka untuk redoksnya kita turunkan 2 Cl min ditambah Fe2+ membentuk atau menjadi Cl2 ditambah Fe. Oke, ini kalau dicek muatannya sudah sama kok. Min 1 kali 2 min 2 ditambah plus 2 berarti 0. Ya, sebelah 0. Ya, sebelah kanan juga 0 karena tidak bermuatan. Nah, itu untuk yang jumlah elektronnya sama. Lepasnya 2 elektron, terima 2 elektron. Bagaimana jika elektron yang dilepas dan diterima itu tidak sama? Kalian perhatikan pada contoh yang kedua, ya. O2- membentuk O-2, maksud saya O-2 menjadi O2. Ya, di sini jumlah atom kita samakan berarti 2O-2 menjadi O2. Nah, berapa elektron harus ditambahkan? Perhatikan ruas sebelah kiri. Di sebelah kiri ini terjadi 4 min 4 ya, muatannya min 4, jadi min 2 dikali 2, min 4. Maka sebelah kanan juga harus ada min 4. Nah, maka ditambah 4 elektron. Karena elektron sudah negatif kan? Nah, kalau begitu, di sini terjadi pelepasan 4 elektron. Ya, karena terjadi pelepasan elektron, maka dikelompokkan ke dalam reaksi oksidasi. Begitu ya. Sementara kalau untuk reaksi reduksi, perhatikan Fe3+ menjadi Fe. Nah, berapa elektron harus diberikan? Nah, di sini di ruas kiri ditambah 3 ya. 3+ ditambah min 3 ketemunya 0 sama dengan yang kanan. Oke, karena terjadi penangkapan elektron, maka ini dinamakan reaksi reduksi. Nah, nanti kalian untuk membentuk menjadi reaksi redoks, maka tinggal digabung aja. Ya, dijumlahkan seperti yang di atas. Cuman perhatikan karena elektronnya tadi belum sama, maka kalian harus samakan dulu jumlah elektron yang dilepas dan jumlah elektron yang dari reaksi tadi yang sudah diberikan elektronnya yang dilepas dan ditangkap, maka karena elektronnya tidak sama, nah kita perlu samakan dulu supaya bisa dihilangkan elektronnya. Gitu kan ya. Yang oksidasi ada 4 elektron dilepas dan yang reduksi ada 3 elektron yang ditangkap atau diterima. Maka supaya sama, yang atas kita kalikan berapa? 3 ya. Yang bawah kita kalikan 4. Nah, supaya nanti jumlah elektronnya menjadi sama, 12. Nah, begitu ya, kayak matematika tuh. Nah, kalian bisa samakan jumlahnya. Baik, semua yang dikalikan 3 berarti di reaksi oksidasi ruasnya semua dikali 3. Begitu ya. Nah, maka di sini didapatkan 6O-2 menjadi 3O2 ditambah 12 elektron.
Yang reduksi karena dikali 4 berarti 4 Fe3+ ditambah 12 elektron membentuk 4 Fe. Nah, elektron di ruas kanan dan kiri kita coret, kita hilangkan, kemudian kita jumlahkan sebagai reaksi redoks, maka didapatkan 6O-2 ditambah 4 Fe3+ membentuk 3O2 ditambah 4 Fe. Begitu ya. Nah, saya rasa gampang, kalian nanti bisa coba lagi dengan latihan soal di belakang ya. Dan kalian bisa diskusikan nanti sama teman-temannya. Yang perlu diperhatikan adalah banyaknya elektron yang dilepas maupun yang ditangkap itu harus sama ya, supaya nanti bisa dihilangkan. Nah, kalau tidak sama ya, atau kalau belum sama maka harus dikalikan dulu dengan angka supaya keduanya bisa sama. Oke, begitu ya untuk perkembangan atau dasar yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga ini berdasarkan bilangan oksidasi. Yang dinamakan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sementara reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Tapi kalian perlu tahu dulu apa itu bilangan oksidasi, bagaimana cara menentukannya, dan seterusnya. Ya, maka untuk reaksi redoks yang berdasarkan konsep ini akan dipelajari setelah kita pelajari tentang perubahan bilangan oksidasi dulu. Ya, jadi nanti setelah tahu bilangan oksidasi, kalian bisa menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur, maka kita bisa baru kita bisa menuliskan reaksi redoks yang berdasarkan bilangan oksidasi. Baik, untuk kali ini kita belajar sampai di sini dan besok kita lanjutkan dengan bilangan oksidasi ya. Jadi kita belajar tentang menentukan bilangan oksidasi. Namun sebelum ditutup, kalian bisa kerjakan soalnya supaya kalian lebih terampil di dalam menyelesaikan redoks berdasarkan pengikatan oksigen dan juga berdasarkan transfer elektron. Oke, jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa untuk selalu belajar, tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.